Bedulur selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang. Baik dulur, seperti biasa di jam 9 waktu Indonesia Barat kita ada acara obrolan komunitas. Saat ini saya rasa sudah kedatangan tamu-tamu spesial yang cantik-cantik jelita. Wah. Mereka ini dari Putra Putri Nusantara Sumsel 2026 ya. Oke. Mungkin kita sebelum memulai ada baiknya perkenalan dulu dah Mak Juwong tuh. Kalau tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang tak pacak perasan deh. Oke, mungkin perkenalan dulu dari yang sebelah kiri Cik Rasid, silakan. Halo teman-teman, nama saya Nindi Alberga Syifa dari Putra Putri Nusantara dan lagi menjabat sebagai runner-up 5. Oke, Cik Nindi, boleh Cik Rasid panggil Cik Nindi? Boleh. Boleh, siap, baik. Lanjutkan sebelahnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Regita Putri Heladari. Saya biasanya dipanggil Gita dan sedang menjabat sebagai gelar Inspiring. Wow, baik dulu Sobat Dayo. Kalau ini dipanggil Cik Rasid Gita boleh ya? Boleh. Oke, Gita. Jadi Cik Nindi sama Cik Gita Dulu Sobat Dayo, Cik Gita, Cik Nindi di perempat itu kita panggilan untuk untuk penggemar perempat itu sahabat budaya namanya. Jadi sahabat budaya seperti itu. Jadi kita itu kedaerahan sifatnya gitu ya. Dulu Sobat Dayo, nah seperti itu. Acara komunitas kita pagi ini yaitu Putra Putri Nusantara seperti yang tadi disebutkan oleh adik-adik kita. Yang tema Cik Ras ambil ke di hari ini Duta Muda Masa Kini Merawat Budaya Menciptakan Prestasi. Wow. Jadi sebelumnya Cik Ras ucapkan selamat datang dulu untuk Cik Gita, Cik Nini, jangan tegang, pokoknya kita santai baik. Iyo, Cik Gita, pokoknya Cak model Cik Nini dah senyum ada. Kalau Pak jawab Cik Nini kalau tak Cak sudah. Pokoknya kita relax Kalau tadi sudah perkenalan tadi dari Cik Nini maupun Cik Gita Nah, selanjutnya Cik Rasid pengen tahu nih kira-kira kalau kita flashback lagi deh di ajang kemarin. Kalau Cik Nini kemarin Cik Nini apa sih motivasi Cik Nini melalui acara ajang Putra Putri Nusantara itu Cik Nini? Sebenarnya kalau motivasi Nindi itu ikut ajang kemarin itu ada temen kakak kelas itu ikut ajang Putra Putri Nusantara. Nah jadi karena belum pernah ikut pageant sebelumnya pengen nyoba gitu. Pengen nyoba dan masuk jadi finalis gitu. Oh gitu. Jadi kemarin tuh tapi boleh kalau cara simpulkan sebenarnya ingin coba-coba dulu deh. Iya. Coba, kalau memang belum pernah sebelumnya kayak ikut pageant kayak gitu ya. Iya, pengen juga gitu. Nambah bakat dan itu tuh lagi luang juga waktunya. Oh gitu. Oh sorry. Sebelumnya Cik Nindi dan Cik Gita selain itu aktivitas sehari-harinya sebagai apa sekarang? Pelajar kah atau mahasiswa kah atau? Pelajar. Ya. Masih sekolah apa? SMA di Negeri 17 Palembang. Wih, 17. Kelas berapa? Kelas 10 mau ke 11. Berarti sekarang sudah naik kelas 11? Belum, baru kelas 10 sekarang. Oh, belum kenaikan kelas? Udah sih bagi rapot, tapi semester depan baru naik kelas 11. Oh, iya tapi masa aku sudah naik tapi ya? Sudah. Iya. Resminya kakek Mas. Iya, tapi sudah naik artinya kan? Sudah. Kalau kita, macam mana Cik Gita? Kalau Sebagai apa Cik Gita? pelajar Sekolah di mana Cik Gita? baru masuk SMA 1. Baru masuk. Oh, kemarin baru lulus ceritanya ya? Iya, Sudah lulus sekarang? sudah. Oh, alhamdulillah. Baik, kalau Cik Gita gimana Cik Gita? Kemarin itu apa sih yang motivasi Cik Gita untuk ikut ajang itu Cik Gita? Sebenarnya di sekolah kita itu ada teman satu angkatan ikut ajang ini di tahun 2025. Oh, Cik Gita SMP mana kemarin? SMP Negeri 33 Palembang.
tiga di Pak Jo ya? Iya. Oh iya. Oke siap, lanjut Cek Gita. Nah, terus dari situ kan kita tertarik karena lihat cara dia mulai berubah, cara dia jalan, cara dia ngomong. Jadi kita iseng-iseng buka IG Putra Putri Nusantara. Oh. Terus juga sekalian kita nak nambah relasi, pengalaman, cari teman baru, wawasan baru. Oh, kreatif nih yang Cek Gita ya. Waktu itu masih SMP Cek Gita ya? Masih. Kalau kelas 3 berarti lagi sibuk-sibuk ya Cek Gita. Iya. Terus itu Cek Gita, itu bulan Maret ya untuk kemarin ya? Atau bulan 12 ya? Yang penerimaan pertama itu? Bulan 1. Bulan 1 ya? 12. Oh, bulan 12. Bulan 12. Oh, bulan 12 belum itu ceritanya belum ulangan ya? Baru selesai. Selesai? Iya, lagi libur itu kalau nggak salah. Wih, berarti lemah nih ya Cek Gita. lah sudah fresh artinya tidak lagi ada beban mikirin ulang-ulangan berarti ya kemarin ya? Iya. Iya wah lemak nih berarti. Oh sudah pastian berarti kemarin tuh ya? Pas berarti ya, siap. Terus itu kalau kita persiap lagi Cek Nindi, kemarin itu menurut Cek Nindi bisa diceritakan Cek Nindi tahapan-tahapan yang Cek Nindi lalui masuk ke ajang itu Cek Nindi. Dari pendaftarannya online apa manual? Online. Online. Terus itu apa lagi Cek Nindi? Abis itu Ada administrasi? ya registrasinya. Registrasi. Terus penyisihan semifinalis di situ. Itu ngapain itu? Kalau nggak salah agak-agak sedikit lupa sih. Cuman seingat Nindi itu dia wawancara, terus tes tertulis gitu. Tes tertulis. Oh, itu untuk menjadi finalis. Apa yang kalau saya ingat Cek Nindi apa soal itu nih Cek Nindi kemarin? Kalau boleh sipil biar teman-teman yang akan ikut tahun depan agak dapat bocoran. Oh, boleh. Iya, boleh. Soalnya itu mudah. Itu tentang wisata. Yang Nindi ingat kemarin itu tentang Pulau Kemaro. Pokoknya ada yang kayak gitu tentang wisata, terus Ampera, sejarah-sejarah gitu. Oke, berarti tidak jauh dari adat budaya dan pariwisata Cek Nindi ya. Benar. Oke. Nah, aku ke Cek Gita nih. Cek Gita. Kita flashback lagi Cek Gita ya. Kalau menurut Cek Gita nih dari rangkaian tes-tes yang dilalui oleh Cek Gita itu Cek Gita, tantangan yang terberat apa Cek Gita? Dari kemarin. Wawancara. Karena berhadapan langsung sama kakak-kakak senior. Terus boleh diceritakan Cek Gita? Di situ kan kakak-kakak senior, ada Bang Dedi juga kan. Jadi waktu pertama kali sedepanan muka tuh kayak takut, grogi, gugup, tapi alhamdulillah bisa. Bisa oke. Kita Cek Nindi santai bae, enggak usah nak bahasa boleh sih bahasa Indonesia. Kalau nak bahasa Palembang juga boleh. Yo. Oke, Cek Nindi. Kalau Cek Rasi tanya-tanya dari teman-teman yang kemarin-kemarin Cek Nindi ya. Banyak apa yang mereka tuh mencerita yang paling berkesan itu Cek Nindi biasanya di karantina. Benar-benar. Nah, bagaimana menurut Cek Nindi sama Cek Gita? Karantina. Ada enggak cerita yang seru di karantina? Seru dari hari pertama sampai akhir itu seru banget. Kalau diingat-ingat tuh kangen ya. Apalagi sekarang tuh masih lumayan sering komunikasi di grup. Zaman-zaman karantina tuh dari hari pertama sampai hari terakhir itu kita tuh hari ke hari tuh tambah deket. Terus tambah punya temen yang banyak, tambah gimana gitu. Jadi seneng banget. Apalagi Nindi tuh kemarin ada partner juga, itu enak banget. Dari daerah mana tuh Cek Nindi? Partner Nindi, iya. Dari Oki. Iya. Oh, dari Kagung ya. Terus ada banyak cowok cewek? Cowok, partner, iya. Sebut siapa namanya Cek Nindi biar dia tahu. Kak Yasbi. Kak Yasbi. Iya. Ya. Kenapa dengan Cek Yasbi? Kak Yasbi itu seharusnya itu partner ini kan Kak Van Rossi yang lagi ke Jakarta itu. Dari mana tuh Kak Van Rossi? Dari mana tuh? Kak Van Rossi Toku kalau nggak salah. Oku Selatan. Oku Selatan ya. Iya. Tapi diganti pas technical meeting kalau nggak salah. Jadi Kak Yasbi, nah di situ
ternyata kami tuh lumayan semasukan Bang, kayak Oh. iya jadi saling ngerti, terus ya gitulah pokoknya. Yasbinya seusia itu nih. Enggak, lebih tua setahun. Oh ya, tapi ada satu itulah lah satu mirip-mirip lah maksudnya. Mirip-mirip, Iya. makanya Kalau dengan cara asik kan beda kepikiran. banget kan. Oke, kalau Cek Gita, gimana Cek Gita? Ada itu pengalaman-pengalaman yang seru di di karantina kemarin? Boleh pakai bahasa Palembang Boleh, monggo. Kalau waktu karantina kemarin tuh sih seru nian, soalnya kan banyak kawan baru dari daerah-daerah lain. Jadi kita tuh juga tahu tentang daerah lain, tentang adatnya, tentang budaya. Terus juga ada seneng, ada sedihnya juga. Senengnya apa? Senengnya ya dapat kawan-kawan Kalau cak tadi, mereka. Iya, kalau sedihnya? Harus pisah waktu hari ke-10. Amin 1 grand final. Kalau itu Cek Gita ada tak yang spesifik Cak Mode Cek Nindi kan dia spesifiknya dia sebut ini ada kawannya dari Oki, siapa namanya tadi Dek? KSB. KSB. Kalau itu Gita ada tak pengalaman yang spesifik kali itu? Kalau kita sih ada sih kawan partner kita juga, Rachel. Rachel pernah tak itu ya ikut di sini sudah ya? Belum ya? Belum ya? Kalau nggak salah. Belum ya? Belum kayaknya. Belum Rachel ya? Dari mana Rachel? Dari Palembang. Oh, dari Palembang. Oh iya siap. Seumuran juga sama kita, jadi semasukan. Dari masih SMP juga? Iya, masih kelas 9 kemarin tuh. Tapi biasanya kalau sesama itu kalau sama-sama ego deh. Nindi ya. Kalau Nindi agak lebih di mong ya. Iya benar. Di mong ya. Nak menang deh pasti Nindi pasti. Enggak. Enggak. Oke, jadi kalau si Gita lebih itu ya pengalamannya lebih ke umumnya deh ya. Oke, siap. Tapi rasanya sedih ya kalau sudah berpisah kemarin ya. Sedih. Karena berapa hari kemarin itunya apa namanya? 10 hari ya. Dari pagi sampai ke malam. Jadi Kerasa banget kehilangannya Kerasa tuh. banget ya. Iya. Itu loh memang pengalaman-pengalaman seperti itu tuh kadang-kadang agak sulit dilupakan kan, apalagi yang senang ibaratnya enggak perlu senang-senang tapi maksudnya itu kebersamaan itu ya, kebersamaan sampai 10 hari itu memang momen yang sangat susah dilupakan kayak gitu nah ya. Oke deh. Jadi momen itu ya yang tapi ada enggak momen yang lain itu Nindi selain karantina yang berkesan Nindi? Yang berkesan sih banyak ya, apalagi pas mau apa sih pertama kali itu kita dikumpulin di satu ruangan. Oh ini belajar catwalk pertama kali. Itu pertama kali dapat teman sebelum semifinals itu kan. Pertama kali dapat teman, ini inget banget itu pertama kali ketemu sama Kak Shiren. Iya, jadi deket di situ, banyak ngobrol juga tiba-tiba terus catwalk kan takut di situ tuh pertama kali karena belum pernah kan catwalk. Akhirnya nyoba tapi kayaknya belum berhasil. Jadi di situ tuh mungkin menurut ini paling berkesan karena agak gimana gitu ya takut apa tekanannya gitu loh belum bisa banget. Oke. Itu kita sama juga sama kayak ini. Sama. Ketul. Nah, kalau itu cara selanjutnya mengubah cara pandang yang selama ini mungkin kan Cak Nindi sama kita sudah mulai vegan sebelumnya. Sudah pernah tapi stop di semifinals duta pelajar artinya remaja. sudah ya. Tapi kalau Nindi belum Nindi ya. Itu Cek Gita kalau Cak boleh tahu mengubah cara pola pikir kita yang selama ini mungkin benar kata Cak Nindi tadi kan agak Cak Mano sebelumnya ya sebelum catwalk itu belum itu kan belum pasti. Nah untuk mengubah pola pikir kita Cak mana Cak Gita kira-kira agar supaya kita tuh aku yakin bisa mengubah pola pikir Cak mana kalau menurut Cak Gita? Kalau kita sih ada di otaknya tuh ya kalau kawan aku bisa ngapa aku tidak bisa Cak itu. Keren. Aku pula sama Cak Gita, aku juga Cak Gita. Dalam pikiran kita tuh ya, uang bisa ngapa kita tidak bisa deh. Memang harus sering kita tumbuhkan rasa-rasa Cak itu bukan kita ego deh, tapi dengan Cak itu kita lebih semangat lagi deh untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya kita tidak bisa deh. Acaknya ada telepon kaget sesi kedua kaget dulu sama budaya
nak bergabung ke kita, nak nanya dengan narasumber kita, ada Cik Nindi, ada Cik Gita, anak-anak muda, wah muda banget Kalau tiap hari Cik ini Cik Rasid aja jadi muda pula jadi. Dulu sebenarnya mungkin kalau dijenguk di YouTube di perempat kita, Cak model Cik Nindi dengan senyum gigi ginsulnya. dengan Cik Gitanya juga. Wow, mereka ini sangat fresh banget Kalau Cik Gita kemarin semalam tidur itu dalu semalam tuh. Iya. Nah. Kejenguk Cak Gaya Cak Lesuri tuh. Semangat Cak Gita. Semangat Cak Nindi, semangat Nindi. Oh, Nindi sih. Semangat. Iya, Nindi semangatnya dia Cak ayo Cak Nindi. Dari awal Cak Nindi ya, dari awal sampai terakhir itu Cak Nindi ada Cak Nindi pelajaran yang Cak Nindi ambil dari proses itu Cak Nindi? Prosesnya banyak banget yang Nindi ambil, apalagi pas sosialisasi itu kan kita harus berhadapan dengan orang-orang yang berbeda karakter sama kita sebenarnya. Jadi Nindi tuh emang suka mempelajari karakter manusia kan kebetulan. Jadi dipilah-pilah ini harus gimana itu sebenarnya pelajaran yang berharga banget untuk Nindi. Terus juga pas catwalk. Nah, catwalk kan Nindi kan pertama kali tuh nggak bisa tuh. Tapi karena pengen lulus jadi finalis, pas finalis tuh pengen jadi pemenang, Nindi mulai belajar dari situ catwalk. Mulai belajar, jadi dari situ Nindi dapat ilmu banget catwalk tuh gimana. Suka lihat di TikTok, suka lihat ini karena Nindi belum mau ambil kursus kan. Jadi di situ pelajaran yang dapat tuh ada catwalk, terus wawasan budaya, banyak juga materi-materi dari dinas pariwisata yang kayak gitu. Jadi Nindi ngerasa luas banget wawasannya selama pas karantina itu. Oke, itu Cik Nindi kalau public speaking? Public speaking, Nindi nggak les sih public speaking, tapi kebetulan suka ngomong. Tapi aku ada kemajuan ada Cik Nindi setelah Cik Nindi ikut di ajang itu? Kalau masalah public speaking tuh ada banget, apalagi kita tuh harus berhadapan dengan orang banyak, terus kita harus ngejawab pertanyaan pas grand final itu, pas pidato, pas pas gala dinner pertama kali itu kan kita tuh susah ya, kalau di depan orang tuh suka nervous sendiri kan. Nah, kita harus belajar ngatur itu sebenarnya, itu pelajaran yang harus banget sih. Oke, kalau Cik Gita, kalau lihat dari Cik Nindi dia pengalaman yang diambil Cik Gita, dia lebih terutama di catwalk Cik Nindi ya. Kalau Cik Gita ada enggak Cik Gita pengalaman yang berharga yang Cik Gita ambil dari pelajaran ajang kemarin itu? Kalau Gita sih lebih ke tekanan batin. jujur banget. Aduh, Agak takut. Iya, soalnya kalau Gita emang suka ngomong di depan orang, tapi kalau orang yang Gita kenal atau orang yang baru gitu kan suka tiba-tiba gugup, takut, grogi. Jadi waktu di karantina kemarin banyak diajarin tentang public speaking, tentang bagaimana cara biar kita ngomong tuh nggak nervous, nggak gugup. Terus juga bagaimana cara kita menyampaikan omongan kita tuh dengan benar, dengan intonasinya, dengan kosakatanya begitu. Jadi yang dapat kita ambil sih dari situ sih, pembelajaran yang kita ambil ya, itu ngebuang jauh-jauh rasa takut kita. Jadi pengalaman Cik Gita, Cik mana tampil confident dengan cara membuang rasa takut di diri Cik Gita dewek dah Iya. Oke. Nah, aku kita Cik Nindi kita balik ke Cik Gita tadi ya. Kalau Cik Nindi, Cik mana Cik Nindi untuk ngatasin masalah yang dihadapi oleh Cik Gita tadi? Takut ngomong. Iya, takut ngomong. Takut ngomong. Iya, takut ngomong. Cik mana cara ngatasin kalau menurut Cik Nindi nih ya? Takut ngomong. Di depan umum. Depan umum. Iya. Kalau Nindi pribadi itu kalau misalkan mau speech itu kan kita pasti nyiapin materi. Sebelumnya dah Nindi tuh suka ngafalin intinya aja. Jadi pas di depan tuh improve sendiri aja. Oh gitu. Jadi kayak apa sih namanya itu? Spontan. Terus yang diajarin sama Bunda juga kemarin itu kalau misalkan nervous, takut di depan orang tuh, kalau Nindi pas
ngadepinnya tuh pas grand final itu, cara Nindi tuh pertama Nindi lihat dulu semua orang. Di situ dilihat dulu semua orang. Di tatapnya yang jadi Nindi Iya, tatap. Nindi lihat pas di depan mic, Nindi lihat semua orang, Nindi senyum, Nindi tarik nafas, abis itu baru ngomong. Jadi di situ Nindi nggak ngeliat orang-orangnya, tapi Nindi ngeliat lurus di depan dindingnya aja. Oh, jadi trik awalnya Cik Nindi tatap dulu suruh audiensnya tatap penuh keyakinan Cik Nindi baru kita fokus pada satu titik Cik Nindi. Bener. Oke, boleh lah Cik Nindi, aku nak turut juga kayak Cik tu karena Cik Nindi kadang-kadang lah mungkin kita lah sudah ada persiapan ini tapi ketika kita di panggung ada apa ya kira-kira Cik Nindi yang bikin buyar pikiran kita tadi Cik Nindi. Jadi memang harus tetap fokus ya Cik Nindi. Terus itu untuk menumbuhkan keyakinan kita itu ditatap mata wong gitu ya, seluruh audiens itu tatap kalau ada iya, aku ini paling hebat di sini nih. Aku supaya kita pede Cik Nindi. Bener banget. Iya, baru kita target fokus pada satu titik untuk melancarkan apa yang nak kita omongkan tadi wah boleh lah Cik Nindi Jadi dulu Sobat Budaya ada pengalaman yang seru walaupun muda tapi ide-ide kreatif dari dulur kita budaya ini walaupun baru ada SMA tapi tidak jadi ukuran segala umur tuh Cik Nindi memang terus yang jujur Cik Nindi aku jadi terinspirasi ini memang seperti itu Oke, mungkin aku coba dulu Cik Nindi. Boleh. Tapi aku harus masuk akal Cik Nindi. Ya kan? Jadi kita tuh ibaratnya jadi yakin Cik Nindi. Bener. Yakinin dulu diri sendiri. Yakin diri sendiri. Jadi kita ada kekuatan dari dalam tubuh kita bahwa kita bisa. Yang penting kita adalah ada intisari-intisari yang disampaikan lah sudah ada Cik Nindi Kaki baru improve. Boleh lah Cik Nindi nih hebat nih. Wajar lah kalau memang sudah terpilih-pilih Cik Nindi atau Cik Gita dulu deh, Cik Gita ada tokoh inspiratif tak Cik Gita yang menginspirasi Cik Gita di kehidupan Cik Gita? Tokoh inspiratif ada tak? Biasa gue ngomong tuh kalau si anu tokoh ini, si ini. Kalau Cik Gita siapa? Kakek kita sendiri. Kakek. Woi, siapa nama kakek? Terus kenapa? Nama kakek Mairudin. Kenapa? Karena kakek tuh tipikal orang yang tegas. Disiplin, benar-benar kayak yang wah Cik itu kalau misalnya ada yang salah dikit dia nggak mau gitu. Benar-benar tegas. Jadi kita tuh kalau ngelihat kakek tuh kayak siapa? sedih. Sedih. Kakeknya masih sehat kan? Sudah almarhum. Oh iya. Tapi kalau boleh diambil kesimpulan kakeknya tegas dan perfeksionis kayak itu ya. Oke, siap. Kalau Nindi gimana? Siapa Nindi? Tokoh inspiratif. Yang pasti orang tua Nindi pertama itu karena mama ibu ya. Itu kerja keras banget. Apalagi mereka tuh selalu berusaha gitu loh untuk dapetin yang terbaik. Misal mama kemarin itu ada ujian jadi dia belajar sungguh-sungguh gitu. Jadi Nindi contoh itu aja sih, apalagi confident-nya gitu. Karena orang terdekat yang Nindi lihat kan. Oke. Nindi berapa saudara? 2. Nindi nomor? 2. 2. Oke, kalau kita? Kita 4. Kita nomor berapa? Nomor 1. Wow. Berarti mestinya bijaksana sih ya. Pertama harus mengajim adik-adiknya kan ya Nindi ya. Iya, harus tegas juga berarti. Oke deh. Cik Nindi, Cik Gita, mungkin kita istirahat sebentar sesi pertama kita ada lagu yang sudah Cik pilih Rasid ke? Cik Rasid pilih ke? Sudah balik lah sudah. Semoga Cik Gita, Cik Nindi senang lagu daerah dah ya. Senang deh, harus senang lah. Iyo Baik dulu Sobat Budaya, di season pertama obrolan kita bersama putra-putri Nusantara. Ada Cik Nindi, ada Cik Regita atau Cik Gita Kita istirahat sejenak, kita putar ke lagu dulu. I don't care, tak tahu urusan.